Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih Saudara Puspita Ayu sebagai moderator. Juga yang saya hormati pimpinan Indonesian Public Institute, ya, Pak Direktur Eksekutifnya Pak Karyono dan kawan-kawan. Kemudian para narasumber, ada Pak Dirjen Polpum, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Komisioner KPU, tadi kemudian ada Komisioner Bawaslu, dan juga ada Pak Hamdi Muluk kalau nggak salah ya setelah ini. Saya tentu berterima kasih dan atas inisiatif kegiatan ini, dan mohon maaf karena tadi masuk sebentar, keluar lagi masuk, karena memang pada jam yang sama itu ada 3 kegiatan sekaligus. Ini juga sedang rapat konsinyering RUU ASN. Jadi saya mungkin juga setelah ini tidak bisa berlama-lama, izin. Nah, soal persiapan atau persiapan pemilu tahun 2024, ya, Komisi 2 sadar betul ya, ketika kemarin kami di awal periode itu sudah menyusun sekian jumlah undang-undang yang terkait dengan politik yang harus kita sempurnakan, yang salah satunya juga adalah undang-undang pemilu. Kemudian dalam perjalanan persiapan itu kita menghadapi pandemi COVID-19, dan pada akhirnya DPR bersama pemerintah sepakat karena memang undang-undang politik ini juga membutuhkan energi yang besar ya. Maka kemudian karena energi kita sudah harus difokuskan untuk mengatasi pandemi COVID-19, sementara ini kita tunda pembahasan tentang undang-undang penyempurnaan atau revisi undang-undang tentang kepemiluan itu. Nah, oleh karena itu berdasarkan undang-undang yang eksis sekarang, ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 dan 7 2017, itu mengamanahkan kita semua bahwa penyelenggaraan pemilu berikutnya yang akan datang itu semuanya dilaksanakan di tahun yang sama, di tahun 2024. Jadi ada Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu diselenggarakan pada tahun yang sama. Nah, melihat pengalaman yang berjalan selama ini, ya, terutama pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang pada saat itu untuk pertama kali pemilih dihadapkan dengan 5 kertas suara sekaligus ya di hari yang sama, di hari pencoblosan, dan kemudian penyelenggara segera setelah itu melakukan rekapitulasi, maka kita waktu itu menduga-duga akan menimbulkan banyak masalah. Ya, kita khawatir pada saat itu akan terjadi penurunan partisipasi publik terhadap pemilu, tapi alhamdulillah tidak ya. Jadi kemudian pemilih alhamdulillah punya kemampuan ya menyerap informasi dan bagaimana ikut bisa terlibat di dalam pemilu, mereka hadir, dan sehingga partisipasi pemilihnya juga lumayan baik ya. Nah, tapi memang kemudian ada berdampak pada penyelenggara, di mana pada tahap rekapitulasi pada saat itu kemudian banyak memakan korban. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka semua itu gugur sebagai syahid, pembela, pejuang demokrasi ya. Nah, tetapi kan situasi yang seperti itu tidak bisa kita biarkan dan tidak boleh kita ulangi lagi. Nah, padahal di tahun 2024 ya, pelaksanaan pemilunya itu mendapatkan beban yang bertambah dibandingkan 2019. Jadi 2019 saja kemarin kita sudah mengalami situasi yang tidak mengenakan seperti itu, dan nanti tentu kalau kita tidak antisipasi pemilu 2024 yang bebannya bertambah itu tentu akan bisa menimbulkan ya situasi yang semakin berat lagi dibandingkan 2019. Oleh karena itu atas kesadaran itu kami di Komisi 2 kemudian mengambil inisiatif ya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP RI untuk bisa menyusun atau merumus desain dan konsep pemilu 2024 ke depan itu seperti apa. Sehingga kita bisa memetakan kira-kira
potensi masalah atau potensi kerumitan, potensi kompleksitas dari semua persoalan yang dihadapi pemilu itu bisa kita pahami dan kemudian kita urai dan kita cari solusinya seperti apa. Nah, oleh karena itu kami membentuk tim kerja bersama dan alhamdulillah sudah selesai. Di tim itu sudah diputuskan bahwa kita membutuhkan waktu tambahan tahapan yang tadinya biasa 20 bulan sekarang akan menjadi 25 bulan. Kemudian kita juga sudah menetapkan hari pencoblosan tanggal 21 Februari untuk Pileg dan Pilpres dan kemudian tanggal 27 November untuk pemilihan kepala daerah. Itu baru keputusan di tim kerja bersama. Yang tentu keputusan finalnya nanti akan kita bahas di dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Menteri Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPRI yang insya Allah dijadwalkan besok hari Senin. Ya. Hari Senin pagi kita akan jadwalkan rapat kerja mendengarkan hasil tim kerja bersama itu dan kemudian kita mencoba mengambil keputusan. Sehingga kalau berdasarkan hasil tim kerja bersama itu, tahapan pemilu untuk persiapan 2024 itu dimulai sekitar bulan Januari. Jadi oleh karena itu kita tidak punya cukup waktu yang lama sebetulnya ya untuk mempersiapkan diri semua stakeholder untuk melakukan persiapan pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Nah, ada memang beberapa isu penting ya yang saya kira ini juga harus kita harus cermati. Pertama adalah bahwa pemilu ini nanti adalah pemilu yang menurut saya sangat mahal ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan oleh KPU, kemudian Bawaslu, ya, terus kemudian apakah itu dari sumber APBN maupun APBD, ya itu tidak kurang sekitar 150 triliun. Itu kita belum bicara tentang soal keamanan dan seterusnya gitu. Nah, saya perlu sampaikan ini karena ini untuk memotivasi kita ya, untuk men-trigger kita bahwa penyelenggaraan pemilu yang mahal ini harus kita konversi dengan kualitas peningkatan kualitas pemilu yang tinggi ya. Jadi kita harus bagaimana mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis bagaimana ada perubahan, ada pembaharuan, ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga dengan terjadinya peningkatan kualitas pemilu, kita berharap juga outputnya nanti juga terjadi peningkatan kualitas gitu. Nah, yang kedua, isu yang kedua adalah soal data pemilih. Ya, ini selalu menjadi masalah atau isu klasik sebetulnya. Ya. Setiap mau pemilu, setiap mau pilkada, tetap selalu isu DPT ini mencuat ke permukaan. Nah, saya kira kita juga harus bisa, saya juga beberapa kali mendorong baik secara formal maupun informal. Saya kira persoalan DPT ini akan bisa minimal kita minimalisir ya, ketika memang negara atau pemerintah kita mempunyai database kependudukan yang baik, ya, yang valid, yang terintegrasi dan punya sistem pengelolaannya secara baik juga. Karena sampai sekarang kita masih punya problem terhadap masalah-masalah yang berasal atau bersumber dari data base kependudukan kita. Ya. Setiap kita menghadapi bencana, ya, baik alam maupun non alam seperti sekarang ini, itu sederhana misalnya soal bantuan sosial, pasti akan menimbulkan masalah gara-gara datanya tidak valid. Belum kemarin kita mendengar soal vaksinasi yang terkait dengan soal IKTP, ya, terus kemudian juga data pendudukan yang bocor, ada instansi-instansi atau pihak-pihak yang kemudian bisa tidak punya kewenangan tapi kemudian bisa mendapatkan data dan seterusnya itu. Nah, jadi saya kira
sumber masalah dari DPT ini masalah DPT ini akan bisa selesai kalau masalah di hulunya tentang masalah database kependudukan ini bisa kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, bagian dari 3 tahun kita menghadapi pemilu ke depan, ini bisa diselesaikan oleh pemerintah, dan itu tentu akan membantu dan akan mengurangi energi kerumitan yang akan muncul pada saat nanti kita menghadapi pemilu, terutama masalah DPT. Kemudian yang ketiga adalah soal kita dari hari ke hari dan ke depan tentu berharap pemilu kita ini adalah pemilu yang semakin sederhana, ya, pemilu yang semakin mudah, menyenangkan, ya, atraktif, sehingga memang masyarakat itu tertarik, ya, bukan pemilu yang merumitkan, pemilu yang menyulitkan, membosankan, bahkan menakutkan, gitu. Nah, biasanya kalau kita ingin menyederhanakan pemilu, ada tahapan-tahapan atau bahkan pilihan semua tahapan ini mau kita terapkan dengan sistem digitalisasi atau elektronisasi, ya. Nah, kemarin waktu di pilkada, KPU juga sudah menyusun, ya, membangun sebuah sistem, tapi sayang karena memang waktu itu terlalu mepet dengan pelaksanaan pilkada, ya. Kita tidak punya cukup waktu untuk menguji coba, terus kemudian membahasnya secara lengkap dan terbuka, melibatkan semua pihak, ya, mencari kesederhanaan, kesiapan dan kemantapan sistem itu. Maka dengan dasar bahwa kita ingin tetap pada satu waktu untuk bisa menerapkan sistem digitalisasi atau elektronisasi ini ke tahapan-tahapan pemilu, maka kami kemudian waktu itu menyepakati mendorong pelaksanaan sistem elektronisasi di tahapan rekapitulasi itu tetap berjalan, tetapi karena memang proses persiapannya masih belum matang dan cukup, kita menempatkannya sebagai proyek uji coba, ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada evaluasi, ya, kita sudah juga mendapatkan masukan, informasi terhadap pelaksanaan sistem isi rekap itu kemarin. Nah, tentu nanti kita akan kaji juga kemungkinan penerapan elektronisasi ini di tahapan yang lain dan juga memantapkan yang si rekap. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal koordinasi atau konsolidasi dengan instansi yang lain, ya. Jadi kita harus membangun kesadaran bahwa pemilu ini bukan hanya hajatannya penyelenggara pemilu, ya, bukan hanya hajatan para Komisi 2 atau Kementerian Dalam Negeri, tapi ini hajatan kita bersama. Semua harus punya tanggung jawab untuk bisa terlibat dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Oleh karena itu, kendala-kendala koordinasi, ya, kendala-kendala komunikasi, ya, kemudian juga bagaimana kita bisa menyelesaikan, ya, tahap demi tahap yang menjadi bagian dalam pemilu itu secara tuntas, itu juga perlu, ya. Ya. Saya misalnya contoh mengambil satu saja, ini sedikit lagi, ya. Kemarin soal penyelesaian sengketa pemilu, ya, dan kemarin kita punya pengalaman di dalam pilkada, sampai sekarang, ya, sengketa pilkada itu masih terus ada yang berlangsung di beberapa daerah. Nah, ini kan saya kira kalau nanti kita tidak punya kesepakatan, ya, kapan sebetulnya tahapan penyelesaian sengketa pemilu ini bisa kita anggap final, itu tentu akan mengganggu tahapan-tahapan berikutnya yang sementara karena ini terjadi penumpukan keserentakan, itu akan terganggu kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak punya kepastian penyelesaian terhadap satu tahapan dengan tahapan yang lain atau yang berikutnya. Nah, nanti saya kira ini kita perlu, ya, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum, apakah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir adalah kesiapan aparat penyelenggara.
ya. Dengan kompleksitas yang begitu tinggi, kerumitan yang begitu besar, tentu dibutuhkan energi dan kemampuan yang luar biasa dari para penyelenggara ya. Jadi kalau selama ini kita lihat ya intinya gini, kita harus mempunyai tenaga-tenaga atau aparat penyelenggara yang begitu tangguh ya. Tangguh secara punya kapasitas dan kemampuan dalam teknis kepemiluan, tetapi juga sekaligus juga ya punya integritas, punya mental yang kuat, dan juga ternyata harus punya fisik yang kuat ya. Karena pengalaman kemarin. Makanya kriteria-kriteria tentang umur, tentang punya riwayat kesehatan yang baik gitu ya. Itu saya kira nanti akan harus dimasukkan. Termasuk kalau kita nanti juga akan menerapkan ada beberapa tahapan menggunakan sistem elektronisasi atau digitalisasi, tentu kita berharap aparat itu juga punya kemampuan dalam bergaul selama ini di era digitalisasi ini. Nah, saya kira itu beberapa isu penting ya, dan saya kira juga banyak lagi isu-isu yang lebih teknis yang tadi juga mungkin sudah disampaikan dan kemudian juga nanti bisa berkembang di dalam diskusi.